Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Miftahul-Jana dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Prodi Pendidikan Matematika kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Sedangkan menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup yang sehat dan bahagia. Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit ada 4. Yang pertama adalah lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan. Yang kedua adalah lingkungan sebagai penyebab penyakit atau penyebab langsung penyakit. Yang ketiga adalah lingkungan sebagai media transmisi penyakit atau sebagai perantara penularan penyakit. Dan yang keempat adalah lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit atau faktor penunjang. Suatu lingkungan yang dapat dikatakan sehat itu jika memiliki 3 syarat berikut ini. Yang pertama adalah keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihannya. Kalau sudah dipastikan bersih, air tersebut dimasak dengan 100 derajat Celcius, sudah dapat dikonsumsi karena bakteri di dalam air tersebut sudah mati. Yang kedua adalah keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya adalah oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya adalah karbon dioksida. Keadaan yang ketiga adalah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Selanjutnya adalah upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan setiap hari. Membersihkan lingkungan memang sangatlah penting, karena dengan bersihnya lingkungan, dampak positifnya yakni terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan mencangkup banyak aspek, antara lain lingkungan alam, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Semuanya sama-sama sangat penting untuk menjaganya. Oleh sebab itu, butuh kerjasama dan kerja bakti untuk membersihkan suatu lingkungan secara maksimal. Upaya berikutnya adalah menanam pohon di pinggir jalan kota. Menanam pohon di pinggir jalan membantu untuk penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan begitu, akan sedikit mengurangi efek asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Upaya berikutnya juga membuat terasiring di daerah pegunungan. Manfaat dari sengkedan atau terasiring adalah supaya tidak terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat, dan dengan adanya terasiring juga membuat para petani merasa aman karena sawahnya tidak mudah terkena longsor. Upaya berikutnya adalah mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksud yakni asap rokok dan asap pabrik, dan lain-lain, yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang mengancam keasrian alam sekitar. Upaya berikutnya adalah tidak membuang bahan kimia di aliran sungai.
Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Ini yang menyebabkan hilangnya keasrian ekosistem sungai. Oleh sebab itu, hindari semaksimal mungkin membuang limbah ke aliran sungai. Selanjutnya adalah menanam kembali hutan yang gundul. Dengan menanam kembali hutan yang gundul bisa melestarikan alam secara alami, serta menjadi tempat ekosistem yang baik. Menanam hutan yang gundul mampu memperbarui sumber daya alam. Kita dapat menanam hutan bakau, hutan jati, dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan upaya-upaya lainnya untuk membantu kelestarian atau kesehatan lingkungan. Berikutnya adalah tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut mengurangi pemanasan global. Oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat tidak langsung, karbon yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung, zat oksigen yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Yang ketiga adalah lingkungan menjadi sejuk, dan yang terakhir adalah air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Inti dari tujuan-tujuan tersebut adalah agar manusia dapat menjalani hidup dengan nyaman dan tenang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.